Oke pemirsa PRT Channel, sekarang saya berada di Pendopo Garut ya. Mau melihat kondisi Pendopo sekarang hari Rabu ya. 5 hari pasca kejadian. Maaf, bukan saya untuk mengungkit-ungkit luka baru ya, tapi ya mungkin ada yang mau tahu kondisi terkini Pendopo Garut pasca kejadian ya. Oke, yang di belakang saya ini ada ucapan selamat dari Pak Prabowo, masih belum dipindahkan ya. Masih awet. Kalau yang lain udah pada beres, udah dibersihkan, kalau ini belum. Nah, oke pemirsa, ini pintu Pendopo Garut sebelah timur. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, pintu ini waktu hari Jumat penuh sesak oleh warga yang ingin masuk ke dalam pendopo untuk menikmati pesta kuliner ya. Tapi di sini tidak dibuka. Ya, tidak dibuka ya. Dan dialihkan, ada instruksi dialihkan ke pintu sebelah barat. Makanya di sini tidak dibuka pintunya. Nah, dialihkan dan warga semua pada muter ke sana ya untuk menuju ke pintu barat. Nah, ini kita lanjut ke dalamnya. Gitu. Bisa. Itu Mbak Bancong tempat MC acara waktu hari Jumat pesta kuliner. Nah, di sini berjajar stand-stand makanan. Yaitu kalau itu pintu itu nggak dibuka kalau nggak salah tuh. Karena kulinernya di sini, daerah sini. Di luar, bukan di dalam. Gitu ya, menurut saya. Itu pintu kalau nggak salah kemarin tuh saya nggak dibuka. Nah, di sini juga stand-stand makanan di sini nih, stand makanan. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam alun-alun ini warga sudah banyak yang menunggu untuk masuk ke acara pesta kuliner. Di sana Bakorwil, tempat berkantornya gubernur apabila datang ke kota Garut ya. Nah, di sini warga tuh penuh sesak ya, karena yang menghadiri acara kemarin hari Jumat tuh ribuan ya. Jadi acara itu ribuan sekali, banyak sekali warga yang datang. Di dalam alun-alun ini udah banyak yang menunggu ya. Nah, ini MC saat acara waktu hari Jumat. Nah, ini pemirsa, ini gerbang menuju pendopo di dalam, sama kalau nggak salah nggak dibuka itu karena acara cuma di sini aja. Nah, di sini sama stand-stand kuliner makanan gitu ya, gitu. Nah, itu pemirsa, itu pintu sebelah barat dari Pendopo Garut ya, tempat terjadinya musibah waktu hari Jumat ya. Itu yang berdesak-desakan ya. Jalannya jalan kabupaten, lebarnya kurang lebih 8 meter plus ditambah dengan trotoar sekitar 2 meter ya, sekitar 12 meter lah dari sana ke sini. Nah, di sana tuh udah penuh sesak pemirsa saya, dengan warga yang ngantri untuk masuk ke dalam untuk menikmati pesta kuliner ini. Nah, yang di sana sama penuh juga, tapi itu mereka yang di sana itu cuma hanya nonton, lihat pesta kuliner tanpa masuk ke dalam karena udah di sananya udah penuh ya.
Jadi sepanjang pinggir-pinggir jalan ini itu stan-stan ya. Waktu saya datang ke sini siang malam itu stan tuh nggak ada di dalam kalau nggak salah ya, nggak salah. Jadi stan-stan itu ada di luar. Nah, menurut informasi pemirsa yang saya dapat barusan, orang yang biasa di sini yang berjualan, saya nanyakan nih, ini tanda yang ini apa nih? Ini depan pendopo Garut. Nah, ini tanda ya. Menurut informasi katanya ini tanda korban waktu kejadian ya. Gitu. Waktu kejadian korban di situ ya. Walaupun kalau dilihat dari konten-konten kreator ya, waktu pas kejadian pintu di sana semua dilarikan ke sebelah sini ya, dilarikan sebelah sini untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum ambulan datang ya. Nah, itu ada 2 titik itu ya, menurut informasi itu kejadian korban, tapi bukan berarti korban meninggal ya. Ini korban kejadian, jadi ya berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak atau ya pokoknya bukan berarti korban meninggal ya. Korban bukan berarti meninggal, tapi namanya juga musibah korban gitu. Jadi itu yang warna hijau tuh tanda. Nah, kita masuk ke sini pemirsa. Ini gerbang terjadinya desak-desakan untuk masuk ke acara pesta kuliner. Kiri kanan semua stand ya. Kiri kanan semua stand. Gitu pemirsa. Stand makanan. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada lagi tanda pemirsa. Ya, tanda warna hijau. Kebetulan sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari setelah kejadian waktu hari Jumat. Nah, ini ada tanda ini ya, tanda ya. Menurut informasi pokoknya ini tanda tuh TKP ya, kejadian ya. Jadi nah itu tanda lagi, itu tanda di dalam tanda. Jadi waktu kejadian ini pintu ditutup, terus warga penuh ya. Jadi yang ngantri warga tuh penuh pemirsa di sini ya. Tuh jalan lebarnya kurang lebih 8 meter sampai 10 meter lah mungkin lah gitu, ditambah trotoar. Nah, ini warga tuh penuh sesak di sini ngantri ya. Apalagi ini sebelah sini. Nah, ini pintu sebelah barat dari pendopo. Nah, ini kejadian bersedak-sedakan, desak-desakan di sini karena waktu pertama menurut informasi warga yang masuk pintu tidak dibuka semuanya. Jadi kalau nggak salah dilihat dari konten-konten katanya satu persatu masuknya karena dibukanya sedikit-sedikit. Sudah masuk ditutup, masuk lagi ditutup karena terlalu banyak warga. Jadi di belakang penuh sedangkan pintu ditutup, otomatis yang di depan tuh tertekan sama yang di belakang ya. Ketekan-tekan di saat pintu dibuka, udah petugas tidak bisa nahan desakan tekanan dari warga yang ikut ngantri. Akhirnya disinilah kejadian warga yang jatuh karena tertekan di saat pintu dibuka dan terinjak-injak pemirsa. Ya, ini menurut informasi tanda ini tuh korban ya yang terinjak-injak
Tapi bukan berarti korban yang meninggal, nggak tahu yang meninggalnya di mana ya. Tapi ini posisi warga yang terinjak-injak pas di saat pintu terbuka. Ini pintu sebelah kanan pemirsa. Ini lagi sama, ini sama. Mungkin batasnya di saat pintu setelah dibuka, mungkin warga sampai sini berdesak-desakannya ya. Gitu. Jadi di saat misalnya dibuka pintu, warga masuk ke sini dan akhirnya yang warga yang di depan tuh jatuh dan terinjak-injak. Menurut saksi mata yang nonton di sana tuh, pedagang diantaranya yang saya tanyakan, yaitu di saat pintu dibuka gitu, di saat pintu dibuka ya jatuh sini gitu, tertekan sama yang di belakang. Petugas menarik warga yang jatuh tertindih di bawah. Mungkin diantaranya ada juga piti-pitinya ya, gitu. Ini di sini nih, makanya di sini ada tanda, gitu. Gitu pemirsa ya. Ini pintu pendopo, masuk pendopo sebelah barat, tempat kejadian waktu kejadian hari Jumat ya pemirsa. Ini warga di sini banyak sekali pemirsa yang menonton, karena melihat dari sana udah banyak, jadi mereka cuma menonton saja. Di sini stand-stand, di sana stand-stand. Tapi sebelumnya emang udah ada yang makan gitu, ada yang menikmati pesta kuliner ini. Karena warga semakin banyak, pintunya dibuka sedikit-sedikit. Menurut informasi, udah petugas tidak bisa nahan tekanan dari warga yang lain yang di belakang. Akhirnya pas pintu terbuka lebar, warga yang di depan terinjak-injak ya. Itu pemirsa ya, maafkan saja pemirsa, bukan berarti saya untuk mengungkit membuka luka baru, tapi untuk pemirsa yang pengen tahu kondisi pasca kejadian hari Jumat di Pendopo Garut ya, ini di sini pintu sebelah kanan itu Masjid Agungnya ya, itu pendoponya, itu babancongnya. Nah, pintu sebelah timur itu tidak dibuka dan diarahkan untuk ke sini, ke pintu sebelah barat. Jadi aksesnya tuh cuma satu, masuk ke dalam tuh. Nah, sekeliling ini ya, dari mulai dari sana ke sini, di tengah-tengah babancong tuh, di bawahnya itu stand-stand UMKM kuliner. Menurut informasi juga dari yang ada di sini, sebelum Jumatan dimulai ya warga udah berkumpul gitu kan. Warga udah berkumpul siap-siap untuk masuk. Setelah Jumatan selesai, nah baru penumpukan di sana pemirsa. Di sana sama yang di pintu sana. Gitu. Pas jam 1 pintu dibuka sedikit-sedikit ya. Ya. Warga yang ada di pintu sebelah timur dialahkan untuk ke sini karena pintu sini yang dibuka. Jadi jam 1 dibukanya sedikit-sedikit, melihat ada yang sudah menikmati, dan kejadian tidak berapa lama, berselang lama, antara dari jam setengah 2 sampai jam 2. Dari jam setengah 2 sampai jam 2 kejadian ya terjadinya korban pemirsa, terjadinya korban sekitar jam segituan menurut informasi yang ada di sini, bahwa bapak yang dagang gitu ya di sini itu kejadian ya. Bukan berarti itu saya datang ke sini jam 4 sore. Jam 4 sore saya datang ke sini untuk meliput, untuk melihat. Dan pas melihat ini semua waktu jam 4 sore itu udah bersih, stand-stand udah bersih semua
tidak kotor, tidak ada stan sedikit pun. Jam 4 sore kejadian, jam setengah 2 sampai jam 2, jam 4 sore itu udah bersih, udah pada beres semua gitu. Nah ini nih ya pemirsa ya, waktu saya datang jam 4 sore itu TKP udah bersih dari stan-stan kuliner gitu. Ya kita doakan para almarhumah yang terkena musibah, baik yang meninggal maupun yang ya cedera. Yang meninggal kita doakan semoga diterima iman Islamnya, dimaafkan segala dosa perdosanya, ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah SWT. Untuk warga yang kena musibah juga, yang cedera, semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas sehari-hari lagi. Dan untuk ya kita mengucapkan dari mempelai Teh Putri dan Aula juga sudah memohon minta maaf kepada khususnya warga Garut, umumnya untuk warga Indonesia, rakyat Indonesia atas kejadian ini ya gitu, untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya sehingga terjadinya musibah pada hari Jumat kemarin ya. Oke pemirsa, laporan dari Pak RT sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya, dan Pak RT juga maafkan apabila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan dan tidak sesuai. Nah, mohon maaf ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.